Maka ketika ada orang baca dalil walaupun bahasa Arabnya salah atau walaupun hanya bermodalkan terjemahan, dia percaya, oh agama itu begini ternyata. Saya ingin membuka dari satu hal yang sempat saya tulis dulunya, yaitu penelitian. Ini ingin melanjutkan apa yang disampaikan Kiai Zasro. Penelitian yang pernah dibukukan pada tahun 2016 berjudul Engineers of Jihad. Itu karya David Gambetta dan Stephen Hertog. Itu menyebutkan hampir 60% orang-orang radikal, orang-orang teroris itu latar belakangnya eksakta. Jadi orang-orang eksak itu lebih mudah untuk kemudian dibohongi atas nama agama, karena mereka yang pertama serius untuk belajar hal-hal yang sifatnya eksak, sehingga kemudian tidak sempat belajar hal-hal yang sifatnya agama. Maka ketika ada orang baca dalil walaupun bahasa Arabnya salah atau walaupun hanya bermodalkan terjemahan, dia percaya, oh agama itu begini ternyata. Sehingga banyak itu di kampus-kampus yang eksak, di mana kemudian ustadznya itu walaupun tidak begitu mahir agama, ya laku-laku aja. Walaupun cuman modalnya agama tipis-tipis, laku kalau di model IPB, ITB itu laku. Karena nggak tahu. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi pintar di bidang eksakta, di bidang agama itu tidak tahu menahu, sehingga kemudian ya pokoknya agak ngomongnya ada Arab-Arabnya sudah cukup lah. Padahal ya di Arab walaupun keset itu ada tulisannya ahlan wa sahlan juga gitu, selamat datang artinya. Tapi karena itu IPB beruntung saya rasa dengan adanya KMNU untuk kemudian memastikan teman-teman di IPB maksimal bisa juga memahami agama Islam dengan baik, minimal kalau ngundang ustadz nggak bisa tersesat, karena sudah tahu mana ustadz yang beneran, mana yang cosplay jadi ustadz. Abu Nawas itu pernah cosplay jadi ustadz. Dia masuk ke pasar pakai sorban, pakai jubah. Kemudian ditanya sama orang pasar, hukumnya ini apa? Oh gak tahu saya. Terus hukumnya itu, oh saya gak tahu. Sampean ini gimana? Sudah pakai sorban, pakai jubah, kok gak ngerti ditanyain agama? Oh begitu, kata Abu Nawas. Ya udah kalau gitu, kata Abu Nawas, buka sorbannya dipakein ke yang nanya, buka jubahnya dikakein ke yang nanya. Hukumnya yang kamu tanya tadi apa? Ya gak tahu lah, makanya saya nanya. Ya sudah, ini kan cuma pakaian aja, kata dia. Dia pakai lagi tuh sorban dan jubahnya. Jadi kita beruntung kemudian ada KMNU. Karena itu kita berawal dari saya pribadi harus mendukung pendirian pondok pesantren KMNU di IPB University ini. Karena pesantren ini sejarahnya bisa ditarik sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan di dalam masjidnya ada yang namanya suffah. Suffah itu tempat untuk orang-orang yang tunawisma lah kira-kira.
Di sana kemudian ada salah satu nama besar, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang akhirnya menjadi periwayat hadis terbanyak yang sampai ke kita. Berkahnya pondok pesantrennya Nabi yang disebut dengan suffah tadi, sehingga Abu Hurairah disebut sebagai ahlus suffah. Nah, di sekitar IPB ini perlu juga ada yang namanya suffah-suffah tersebut untuk menjadi tempat bagi mahasiswa-mahasiswa yang tunawisma, yang nggak bisa bayar kosan, yang nggak bisa bayar kontrakan. Karena orang-orang yang eksakta dan nggak bisa bayar kosan ini rentan menjadi teroris, rentan menjadi radikal. Karena duit gak punya, tempat tinggal gak punya, pikiran aneh-aneh. Minimal menjadi teroris cinta. Pacaran, cari perempuan yang kaya, terus kalau makan ngajak makan bareng. Yang bayarin pacarnya nanti. Jadi kita mendukung penuh. Yang kedua, karena agar iklim IPB University ini juga ada iklim agama-agamanya lah paling tidak. Selain juga untuk menghindarkan orang-orang eksak itu terjebak dalam keberagamaan atau keberislaman yang salah kaprah sehingga menjadi radikal, juga lantaran sains itu memang harus juga dilengkapi dengan pemahaman keagamaan. Karena kalau tidak, itu akan berbahaya. Misalnya modernisme yang berlangsung sejak abad ke-16 itu memberikan kehancuran yang melebihi zaman-zaman sebelumnya yang berjumlah puluhan abad. Karena sains berkembang pesat pada saat itu, memberikan penemuan-penemuan yang membuat manusia semakin jahat terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dari jahat kepada alam semesta, sehingga kemudian mereka melakukan pemerkosaan terhadap alam. Alam dikeruk, batu baranya dihabiskan, minyaknya disedot, dan lain sebagainya, dengan alat-alat yang ditemukan oleh para saintis. Di bidang pertanian juga kan begitu. Tanah itu dipaksa harus menumbuhkan tanaman. Wah, ya dipupuk ini, pupuk itu, kimia ini, kimia itu, sehingga rusak. Begitu juga kepada sesama manusia, ditemukan teknologi uranium. Uranium digunakan untuk membuat senjata nuklir. Senjata nuklir digunakan untuk menghabisi sesama manusia. Ini perkembangan sains. Baru 4 abad tapi kerusakannya naudzubillah min dalik, lantaran sains itu tidak didasari kepada agama. Tapi dulu ketika sains berbasiskan agama, baik itu di masa abad pertengahan ketika Eropa dikuasai oleh gereja-gereja, ataupun di masa Islam ketika sains berkembang di bawah kekhalifahan Abbasiyah, sains bukan hanya tidak menciptakan kerusakan, tapi menciptakan kemajuan dengan baik. Karena mereka tahu bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Orang di barat menyimpulkan bahwa sains itu bebas nilai. Tugasnya orang IPB hanya menemukan pupuk yang baik untuk pertanian. Pupuk itu mau digunakan untuk apapun ya terserah. Tapi kalau saintis muslim, penemuan-penemuan itu tidak bebas nilai. Dia harus dipastikan nilainya berarah kepada arah yang positif. Sehingga saintis ketika melakukan penelitian, kalau sekiranya penemuannya akan digunakan untuk hal-hal yang buruk, berpotensi digunakan untuk keburukan, maka dia akan membatalkan penelitiannya atau akan memberikan disclaimer agar penelitian itu tidak disalahgunakan. Inilah pentingnya agama bagi sains.